Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita memulai pelajaran jarak jauhnya, yaitu dalam pembelajaran bimbingan dan konseling, tepatnya bimbingan klasikal. Ya, baiklah. Saat ini kita pada materi tentang kemampuan dan kemauan. Namun sebelum kita memasuki materi, selalu dalam bimbingan dan konseling kita harus selalu menanamkan satu kalimat atau satu prinsip dalam diri kita untuk menjalankan pembelajaran ini. Ya. Nah, pada terkait tentang materi kemampuan dan kemauan, kita memegang satu kalimat dulu, yaitu saya mampu dan saya mau. Kita tanamkan dulu itu, saya mampu dan saya mau. Oke, coba jadikan dulu sifat Anda seperti seolah-olah Anda memiliki sifat yang seperti yang dikatakan ini, saya mampu, saya mau. Coba. Oke, baik. Dengan memiliki itu, kita mulai pembelajarannya sekarang. Baiklah. Oke. Sering saya pertanyakan sebelumnya di sekolah ya. Pernahkah Anda merasa ingin melakukan sesuatu, tapi Anda tidak mampu melakukannya? Coba bayangkan yang seperti apa itu. Ya, ataukah pernahkah Anda merasa mampu melakukan sesuatu, tapi Anda tidak mau melakukannya? Ya, coba ditangkap dulu. Tangkap ini, kedua pertanyaan ini, kedua topik ini ya. Coba ditangkap dulu. Yang pertama, pernahkah Anda merasa ingin melakukan sesuatu, tapi Anda tidak mampu melakukannya? Itu terkait tentang apa? Oke, mau tapi tidak mampu. Ya, mungkin semua orang pernah mengalami hal yang seperti ini. Mau tapi tidak mampu. Ya, contohnya saja. Ya, misalnya saya mau bermain bola tapi saya tidak mampu. Saya tidak mampu secara fisik. Misalnya saya, karena saya kurang berolahraga, akhirnya saya tidak mampu bermain bola, tapi saya mau. Nah, solusinya bagaimana? Ya, akan kita bahas satu persatu di pembahasan selanjutnya. Oke. Kemudian selain daripada yang tadi, nah kini kebalikannya, mampu tapi tidak mau. Nah, yang seperti apa itu? Contohnya, ya kebalikannya. Saya bisa main bola, saya mampu bermain bola, tapi saya tidak mau ikut bermain bola. Saya tidak mau. Ya, misalnya saja ada porseni lomba di sekolah. Saya bisa bermain bola tapi saya tidak mau. Entah apa alasannya, kenapa, apa penyebabnya, kita akan bahas selanjutnya lagi ya. Baiklah. Nah, kemudian ada beberapa rumus. Ada 4 kotak di sini. Nah, saya jelaskan yang pertama. Nah, ketika seseorang mampu dan kemudian orang itu juga mau melakukannya, mau kemudian mampu dilakukan, atau mampu dan kemudian mau dia lakukan, maka itu sama dengan pintar.
dia berada dalam kategori pintar. Orang ini berada dalam kategori pintar. Ketika dia mau dan mampu seimbang, maka dia berada dalam kategori pintar. Baik, itu rumus yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita seorang mampu, namun dia tidak mau, maka apa? Ketemu di sini. Maka orang itu adalah tergolong dalam kategori malas, ya. Orang itu malas. Nah, mampu tapi tidak mau. Mampu bermain bola tapi tidak mau ikut lomba bermain bola. Apalagi namanya kalau bukan malas. Baik. Yang selanjutnya, ketika seorang tidak mampu, ya, tidak mampu, tapi dia mau melakukannya, maka itu sama dengan tidak tahu diri. Oke, mungkin bahasanya sedikit kasar ya, tapi memang seperti itu. Tidak tahu diri, dia tidak mengetahui dirinya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi, ya. Ini rumusnya dulu. Baik, kemudian yang terakhir, seseorang yang tidak mampu kemudian dia juga tidak mau melakukannya, maka orang itu kita akan katakan sebagai orang yang culun, ya. Orang yang culun, orang itu orang yang culun. Nah, mengapa dikatakan culun? Baik, kita akan bahas di pembahasan ini semuanya secara lebih lengkap. Baiklah. Oke. Yang pertama ya tadi, seorang yang mampu dan mau melakukan sesuatu itu, maka dia tergolong dalam orang yang pintar. Dia masuk dalam kategori orang yang pintar. Nah, kamu punya kemampuan untuk ambil kesempatan dan punya kemauan juga. Kalau kamu masuk dalam kategori pintar ini, maka kesempatan kamu tidak pernah terlewatkan. Kamu juga selalu mengasah kemampuan. Ya, ini betul bahwa setiap ada kesempatan, ketika seseorang itu mampu melakukan dan dia juga mau, otomatis lah, ya, secara otomatis kemampuannya itu kemampuan itu tidak akan terlewatkan. Kesempatan itu tidak akan terlewatkan. Misalnya, saya mampu bermain bola, ya, saya mampu bermain bola, saya bisa bermain bola, dan saya mau mengambil kesempatan itu, maka secara otomatis kesempatan itu tidak akan terlewatkan untuk saya, ya. Nah itu, tapi ini sesuatu yang sederhana jika kita mau juga mampu melakukannya. Itu sangat sederhana kita lakukan, sangat mudah akan kita melakukan sesuatu jika kita diiringi dua kata kunci yang seimbang, mampu dan mau. Kita itu seimbang, maka kita menjadi orang yang sudah pintar, ya. Nah, bekal kemauan dan kemampuan yang kamu miliki, kalau kamu pertahankan, bisa membawa kamu menuju kesuksesan. Semua orang yang sukses itu diawali pasti punya bahan bakar mau dan mampu yang seimbang, ya. Itu sudah pasti semua orang yang sukses. Nah, contoh saja Habibie, ya. Siapa yang tidak kenal Habibie? Habibie, kalau dia tidak mau membuat desain pesawat, ya, merangkai pesawat, kalau dia tidak mau, maka kemampuannya untuk membuat pesawat itu akan sia-sia. Walaupun juga misal saja Habibie tidak tahu membuat pesawat tapi dia mau, maka itu sama saja, tidak ada gunanya. Walaupun dia mau tapi tidak mampu, tidak, sama saja, ya. Tapi Habibie tahu bisa membuat pesawat dan dia mau membuatnya, maka menjadi sukses. Semua orang pengusaha ketika dia mau membangkitkan kemampuannya, maka akan sukses. Nah, ini langkah awal untuk menjadi sukses. Langkah awal, setiap langkahnya harus disertai ini. Iya, mungkin pahamnya di sini. Oke.
Nah, selanjutnya, mampu tapi tidak mau. Oke, kamu yang termasuk orang yang harus didorong-dorong untuk mau. Harus didorong. Kamu punya kemauan tapi tidak mau mengambil kesempatan. Ya, apalagi namanya kalau bukan malas. Oke, ya. Apalagi namanya kalau bukan malas orang yang seperti ini. Nah, makanya ketika kita tidak mau melakukan sesuatu yang kita mampu, ya kita sudah termasuk orang yang malas. Jadi ya, saya harapkan semua Ananda ya bisa bisa menyeimbangkan kemampuannya itu dengan kemauannya untuk melaksanakannya. Nah, karena akan sia-sia sesuatu yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki ketika kita tidak mau menjalankan apa yang kita mampu itu. Ya, kita bisa matematika, kita bisa mengerjakan PR-nya misalnya, tapi tidak mau dilaksanakan, malas, sama saja ya, kali nol. Oke, selanjutnya, tidak mampu tapi mau. Tidak mampu dia lakukan tapi mau. Nah, ini sama dengan orang yang tidak tahu diri. Kenapa dikatakan orang tidak tahu diri? Oke, orang yang menggebu-gebu walaupun kemampuan gak ada, ini orang yang tidak tahu diri. Kalau kamu termasuk tipe-tipe ini, biasanya nafsu besar, tenaga kurang, kadang-kadang justru bisa membuang-buang kesempatan untuk orang lain. Nah, ya, ketika seseorang yang tidak mampu tapi dia mau, ini akan membuang kesempatan bagi orang lain yang mampu. Ya, ya contohnya saja. Contoh saja, Anda orang kaya, misalnya, misalnya Anda orang kaya. Nah, Anda ingin masuk ke suatu perguruan tinggi, tapi Anda secara ilmu tidak bisa, tidak tahu, Anda belum cukup belajar, Anda tidak bisa lulus dalam tes perguruan tinggi itu. Anda tidak lulus, akhirnya Anda membayarnya kemudian untuk bisa lolos, apa, dengan kata lain disogok, ya. Dengan kata lain disogok. Anda membayar perguruan tinggi itu untuk bisa diloloskan. Nah, ini artinya ada orang yang tersingkirkan, ada orang lain yang tersingkirkan, ada orang yang sebenarnya mampu dalam segi otaknya, dalam segi pikirannya, keilmuannya, tapi Anda dengan gampangnya membayar perguruan tinggi ini agar Anda bisa segampang itu masuk dalam perguruan tinggi, hingga akhirnya orang yang sebenarnya mampu secara ilmu ini akhirnya jatuh gara-gara Anda, ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tidak ada yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semua tergolong orang-orang yang pintar. Saya yakin itu, karena Nurul Fikri pencetak orang-orang yang cerdas, ya. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman. Nah, kalaupun ada yang seperti ini, ya, Nanda sekalian, ya, kalaupun ada yang seperti ini, orang yang tidak tahu diri, saya rasa akan gampang Anda untuk bisa menghilangkan sifat tidak tahu diri ini. Nah, apa solusinya kemudian ketika kita tidak mampu melakukan tapi kita mau? Tingkatkan, ya, tingkatkan kemampuan kita. Kamu harus tahu diri untuk bersabar sedikit, sabarlah sedikit, ya. Menambah bekal kemampuan sebelum benar-benar mengambil kesempatan tersebut. Jelas, kamu harus banyak melatih kemampuan untuk mengimbangi kemauan kamu. Nah, Anda sekalian yang seperti ini, kalau jika ada yang seperti ini, ya, jika Anda berada dalam situasi seperti ini, ya, maka dari itu asah terus kemampuan diri agar bisa menyeimbangkan kemauannya itu, ya. Semua orang pasti bisa, semua manusia makannya sama, punya lambung, ya. Semua manusia punya lambung yang
bisa mengkonsumsi semua makanan, mengkonsumsi makanan yang sama, bisa ya. Semua orang bisa makan sayur ya. Saya rasa seperti itu. Jadi semua orang bisa sama. Kita bisa sama seperti Habibie. Kita bisa sama seperti Soekarno. Ya, semuanya. Semua orang yang sukses kita bisa lebih, bahkan lebih dari orang itu. Nah, hanya perlu menyeimbangkan antara kemauan dan kemampuan. Nah, tapi jangan sampai kita sudah mengatakan bahwa oh, saya tidak mampu main bola. Oke, saya tidak mau lah karena saya tidak mampu. Kalau saya tidak mampu terus saya mau, maka itu tidak tahu diri. Makanya bukan seperti itu. Ketika kita tidak mampu melakukan tapi kita mau, maka tingkatkan kemampuannya untuk mencapai mampu sama dengan mau. Mampunya ini seimbang dengan kemauannya, ya. Jangan sampai karena sudah tidak mampu akhirnya tidak mau lagi ditingkatkan. Ya, saya rasa semua bisa paham yang ini ya. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir, tidak mampu dan tidak mau. Ini orang yang sudah apa? Saya rasa sudah tidak punya semangat lagi lah. Orang yang tidak butuh tantangan, tidak mampu, tidak mau. Kalau kamu masuk ke tipe ini, maka selain butuh latihan, kamu juga butuh didorong. Jadi kamu harus latihan didorong dulu. Nah, ketika ada yang seperti ini ya, ini ya saya tekankan dulu ya. Ini berbicara tentang sesuatu yang di luar orang yang punya keterbatasan fisik. Nah, kita tidak berbicara tentang orang yang berada dalam keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan jiwa dan sebagainya ya. Kita berbicara tentang orang yang normal pada umumnya ya, seperti kita semua ya. Kita punya kesempurnaan, punya segalanya. Dan misalnya ketika dikatakan bahwa bisa matematika, bisa jika dilatih ya. Jangan sampai ketidakmampuannya itu dikarenakan tidak mau belajar ya. Nah, kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan yang memang bisa ketika dilatih. Berbeda dengan orang yang terbatas dari segi mental, terbatas dari segi keterlambatan belajar misalnya gitu ya. Terbatas dari segi otaknya. Berbeda dengan yang seperti orang-orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu memang orang yang tidak bisa mengembangkan kemampuannya. Bukan tidak bisa, sangat sulit untuk bisa mengembangkan kemampuannya. Nah, berbeda dengan kita yang punya kesempurnaan ya. Kita bisa melatih otot kita bisa melatih otak kita. Nah, kenapa, apa yang membuatnya tidak mampu dan apa yang membuat Anda tidak mau? Apa coba? Karena apa yang membuat Anda tidak mampu adalah ketika Anda tidak mau belajar. Itu yang membuat Anda tidak mampu. Apa yang membuat Anda tidak mau? Ketika Anda tidak mau terdorong. Jadi kemudian solusinya apa? Apa solusinya kemudian? Ya, tidak lain yang tidak bukan belajar dan dorong diri. Oke, selanjutnya mana yang paling baik di antara yang semua itu ya? Mana yang paling baik? Ya, tentunya yang paling baik itu adalah orang yang mampu dan mau. Tentunya adalah ini ya. Nah, tapi bukan berarti yang lainnya itu tidak baik. Semuanya bisa menjadi baik. Semuanya bisa menjadi baik. Semuanya tergantung usaha. Belajar dan belajar. Motivasi dan motivasi. Selalu belajar ya. Nah, anak sekalian, saya harap semuanya bisa melatih dirinya kemudian agar bisa menjadi lebih baik lagi, bisa meningkatkan kemampuannya, banyak kemampuan ya,
ada yang mampu bermain bola tapi rasa malas-malas untuk ikut lomba, tingkatkan kemudian motivasinya untuk bisa ikut lomba. Nah, itu semua itu apa, ketika orang mau dan kemudian mampu, itu adalah langkah awal dan langkah-langkah selanjutnya untuk menjadi orang yang sukses. Semua orang sukses punya motivasi yang seperti itu, punya keinginan dan kemampuan yang seimbang. Saya rasa Anda sekalian bisa paham ya, paham apa yang saya sampaikan, bahwa semua itu bukan tidak baik. Semua itu bukan tidak baik ya. Semua bisa menjadi baik. Semuanya bisa menjadi baik ketika kita berusaha. Oke. Usahalah. Belajar. Jangan lupa untuk motivasi diri. Cuma itu kuncinya. Itu saja kuncinya. Ya. Oke. Tetap pegang kalimatnya, saya mampu dan saya mau. Itu kata-kata yang paling baik kita untuk tanamkan dalam diri kita untuk menjadi orang yang sukses. Saya rasa Anda sekalian sudah bisa paham ya. Nah, oke. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan dikomentari, dan ada kontak saya di kolom deskripsi. Silahkan dikirimkan pertanyaannya, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di kolom komentarnya untuk sebagai penilaian Ustadz dan absensi Nanda sekalian ya. Saya harap semuanya paham. Kita cukupkan materi sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.